kupas tuntas bisnis modern dan perlindungan konsumen, hak Anda di era digital. Pernahkah Anda berbelanja di marketplace, tetapi barang yang Anda terima tidak sesuai dengan deskripsi? Atau tiba-tiba menerima telepon pinjaman online, padahal Anda tidak pernah mendaftarkan? Di era digital saat ini, bisnis modern berkembang sangat pesat dan dengan sangat cepat. Aktivitas jual beli, pembayaran, hingga layanan keuangan kini dapat dilakukan hanya melalui ponsel. Kemudahan ini membawa manfaat besar tentunya, tetapi juga menimbulkan risiko baru bagi konsumen. Halo, perkenalkan, nama saya Safridis Bria. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya. Saya kuliah memilih program studi hukum, Fakultas Hukum. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mengupas tuntas bisnis modern dan perlindungan konsumen, khususnya terkait data pribadi, fintech, dan marketplace, serta bagaimana hukum melindungi hak konsumen di era digital. Pertama, kita akan memulai dengan bisnis modern di era digital. Yang tentunya bisnis modern saat ini ditandai dengan digitalisasi hampir di seluruh sektor. Yang kita kenal hampir di seluruh sektor itu menggunakan digitalisasi saat ini. Kemudian kita melihat juga pada marketplace, e-commerce, dan juga layanan transportasi online, hingga finansial, dan juga teknologi, ataupun fintech ya, yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Model bisnis ini menawarkan ya kepada kita semua efisiensi waktu, kemudian kita tahu bersama kemudahan akses juga, dan jangkauan pasar yang sangat luas. Namun digitalisasi juga mengubah ya pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan juga konsumen. Kita tahu bersama bahwa transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung para konsumen dan juga para pelaku usaha, tetapi kini berlangsung tanpa tatap muka yang kita tahu dan berbasis sistem elektronik semuanya, rata-rata ya, sebagian persentase paling besar itu adalah berbasis sistem elektronik. Kemudian kita tahu bagaimana akibat posisi konsumen seringkali menjadi lebih lemah, terutama ketika informasi tidak transparan. Tentu hal itu banyak terjadi dalam konsumen dan juga pelaku usaha. Dan perjanjian baku dibuat sepihak. Ataupun juga mekanisme yang kita tahu bersama di dalam pengaduan tidak berjalan efektif. Dan kita juga akan berdiskusi, membahas juga tentang isu terkini, perlindungan data pribadi. Kita tahu data pribadi salah satu isu yang paling krusial dalam bisnis modern saat ini. Dan menjadi perhatian perlindungan data pribadi konsumen. Itu adalah yang menjadi paling utama. Setiap transaksi digital
di dalam masyarakat yang kita tahu bahwa pasti pertama adalah nama, identitas diambil KTP, dan KTP itu tentu ada nama dan juga dimintai juga disertakan juga nomor telepon, kemudian alamat tentunya, hingga data keuangan. Data-data ini sangat memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga rawan disalahgunakan. Kita sering mendengarkan kasus tentang kebocoran data pengguna marketplace, dan juga data konsumen diperjualbelikan. Itu sering kita mendengarkan. Atau digunakan untuk penawaran pinjaman online yang sifatnya adalah ilegal. Sebagai respon ya terhadap kondisi ini, bangsa Indonesia telah mengesahkan ya yang kita tahu bersama Undang-Undang Nomor 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi adalah hak privasi individu. Ya. Kemudian pengelola data wajib menjaga keamanan data. Jadi pengelola data itu wajib menjaga keamanan data. Siapa pengelola data? Adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang sudah kita memberikan data kita kepada mereka. Antara dua pihak. Dan tentunya data konsumen juga berhak atas perlindungan serta ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, pelaku usaha digital tidak hanya bertanggung jawab ya secara bisnis saja, tetapi juga secara hukum atas pengolahan data konsumen. Jadi pelaku usaha juga bertanggung jawab secara hukum atas pengelolaan data konsumen. Dan saat ini kita tahu bersama juga ada fintech dan juga perlindungan konsumen ya. Fintech dan juga perlindungan konsumen. Isu ini adalah berkembang ya, finansial teknologi atau fintech, khususnya layanan pinjaman online, sangat marak saat ini. Sangat marak sekali yang kita tahu bersama. Dan sering terjadi konflik di sekitar lingkungan kita, di sekitar lingkungan masyarakat kita. Ya, pinjaman online. Fintech memberikan kemudahan atau akses pembiayaan yang sangat mudah sekali. Namun juga menimbulkan berbagai persoalan yang kita tahu, persoalan hukum. Ya, seperti pinjaman online juga memberikan bunga ya yang tidak transparan, yang tidak masuk akal, yang tidak logika. Kemudian di dalam penagihan yang tidak manusiawi. Kita tahu semua di dalam penagihan kadang tidak memberikan penagihan yang tidak manusiawi kepada konsumen. Tentu tidak balance, tidak seimbang. Serta penyalahgunaan data kontak konsumen. Seringkali kita tahu bahwa di dalam penyalahgunaan data kontak konsumen itu sering terjadi. Jadi ketika tidak melakukan pembayaran dari pihak konsumen, tentu pelaku usaha itu kadang juga menggunakan nomor kontak pribadi, men-sharekan, ya, dan itu menyalahgunakan data kontak konsumen, ya, dan ini sangat kita tahu dalam prakteknya itu sering terjadi dan sangat merugikan pihak konsumen. Kemudian dalam konteks ini perlindungan konsumen diperkuat melalui yang pertama adalah undang-undang ya perlindungan konsumen serta pengawasan oleh otoritas jasa keuangan atau kita kenal dengan OJK. OJK menekan prinsip bahwa transparansi dan juga perlakuan yang adil dan keadilan sistem ya kita tahu bersama dan juga perlindungan data konsumen ini adalah prinsip ya yang ditekankan atau menekankan prinsip ini. Nah, prinsip ini ditekankan oleh OJK. Ya, tetapi ya
pada prakteknya kadang tidak seperti fakta yang terjadi. Tentu fintech yang legal wajib terdaftar dan diawasi OJK. Ya, wajib terdaftar dan juga diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sementara ini kita melihat bahwa konsumen juga dituntut untuk lebih cermat dan tidak mudah tergiur oleh penawaran instan yang berpotensi merugikan. Jadi kalau ada penawaran instan yang sangat merugikan, kita sebagai konsumen harus pintar, harus cerdas untuk melihat segala sesuatu. Sehingga kita sebagai konsumen juga tidak dirugikan di dalam terkait hal ini. Marketplace yang juga kita melihat marketplace dan tanggung jawab pelaku usaha. Ya. Marketplace saat ini berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Namun, sering muncul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab jika konsumen dirugikan? Dalam perspektif hukum, perlindungan konsumen. Kita tahu bersama. Pelaku usaha mencakup penjual tentunya, ya, penjual, penyedia platform, dan juga pihak terkait lainnya. Selama mereka memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut, ya, marketplace wajib menyediakan. Yang pertama itulah sistem pengaduan. Ya. Jadi sistem pengaduan itu marketplace wajib menyediakan. Kemudian mekanisme pengembalian barang dan juga serta menjamin ya kejelasan informasi produk. Itu harus disiapkan oleh marketplace yang wajib harus dia sediakan atau menyediakan itu ya. Kemudian hal ini juga sejalan dengan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk beretikat baik dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Dengan demikian, marketplace tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab dengan alasan hanya sebagai penyedia platform. Ya. Hanya sebagai penyedia, tidak juga. Ya. Kemudian kita berbicara tentang tips praktis ya bagi konsumen dan pelaku usaha. Agar terciptanya ekosistem bisnis digital yang sehat, diperlukan peran aktif ya dari kedua belah pihak tentunya. Kalau bagi konsumen tentu pahami hak-hak Anda. Hak Anda sebagai konsumen apa ketika membeli barang ya kalau kita berbicara. Kemudian Anda juga harus simpan bukti transaksi. Simpan bukti transaksi yang Anda lakukan ya, yang Anda transaksikan. Kemudian gunakan ya platform yang legal dan terpercaya. Jadi sebagai konsumen harus gunakan platform yang legal, yang resmi, yang terpercaya tentunya. Bagi pelaku usaha tentu juga harus patuhi ya regulasi itu undang-undang, aturan yang mengikat di dalam pelaku usaha. Kemudian berikan juga informasi yang jujur tentunya kepada konsumen, serta lindungi data konsumen sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan juga etika bisnis. Ini sangat penting sekali, serta lindungi data konsumen sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan etika bisnis. Ini adalah salah satu cara ya yang harus ya dilakukan oleh pelaku usaha. Lindungi data konsumen sebagai bentuk tanggung jawab. Dan juga memberikan hukum dan etika bisnis yang baik sebagai pelaku usaha. Karena dengan seperti itu, memberikan kepercayaan konsumen adalah fondasi utama keberlangsungan bisnis modern. Bisnis modern yang saat ini. Bisnis modern di era digital tidak dapat ya dipisahkan ya dari perkembangan teknologi yang kita tahu bersama, menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan saat ini. Namun di dalam kemudian tersebut harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Jadi melalui undang-undang tersebut
melalui undang-undang perlindungan konsumen. Jadi undang-undang perlindungan konsumen ini bisa melindungi ya, termasuk data pribadi ya juga, serta pengawasan otoritas jasa keuangan. Negara juga berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan juga konsumen. Konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab adalah kunci terciptanya ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video pendek saya ini. Semoga video ini menjadi video edukasi tentang kupas tuntas bisnis ya modern dan juga perlindungan konsumen. Dan juga semoga video pendek saya ini juga bisa bermanfaat dan menambah kesadaran hukum bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin ada kekurangan saya di dalam apa yang saya sampaikan. Mohon maaf karena saya adalah orang yang tidak sempurna. Saya butuh belajar dan terus belajar. Semoga video yang saya buat ini menjadi edukasi bagi pendengar. Terima kasih. Salam sejahtera.